warga Yogyakarta maupun warga-warga lain di luar dari tanah Papua maupun tanah Papua sendiri mengira bahwa mahasiswa Papua itu semuanya miras. Padahal satu dua orang yang melakukan lalu distigma semua mahasiswa itu miras. Semua mahasiswa Papua miras. Jadi di sini saya mau sampaikan ada mahasiswa Papua itu juga kategori-kategori siapa yang miras sebenarnya, biar warga juga paham, dan ini menjadi edukasi yang penting agar kita bisa paham bahwa mahasiswa Papua yang mana, kategori mana yang sedang miras. Nah, seperti itu. Di sini saya akan bahas, nanti nonton sampai selesai. Jadi sahabat Suara Yuito, tinggal Anda duduk, dengar, dan menyimak. Sahabat Yuito, di sini saya mau bahas terkait dengan mahasiswa Papua miras di kota studi atau di tanah rantau. Karena banyak warga setempat, lebih khususnya saya bahas di kota Yogyakarta, karena saya lebih paham tentang kota Yogyakarta. Tapi apapun yang saya bahas, ini bukan di Yogyakarta saja, tapi pastinya dari Sulawesi, dari bagian Jawa, sejauh Bali, Sumatera, atau Kalimantan, atau Bali, atau di Pulau Papua itu sendiri. Jadi saya melihat bahwa satu dua orang mahasiswa Papua yang miras itu di stigma dan dipukul umum semua bahwa semua mahasiswa Papua adalah miras. Pada miras atau minuman keras, nah, seperti itu, atau mabuk. Jadi pandangan seperti ini, saya pikir itu salah. Ini kita salah paradigma. Karena mahasiswa miras itu tidak semua. Hanya ya kalau kita kasih porsen, 20% atau 10%. Ada orang-orang tertentu. Jadi kita mahasiswa Papua juga itu banyak kategori. Artinya bahwa kita datang, mahasiswa Papua datang di kota Yogyakarta maupun kota-kota yang lain, tujuannya adalah kuliah. Tetapi di tempat kuliah, mengapa sampai mahasiswa minum minuman keras? Jadi ada beberapa kategori mahasiswa Papua itu sendiri. Jadi ada mahasiswa yang dibiayai dari pemerintah daerah di tanah Papua itu sendiri, dari biaya otonomi khusus di tahun 2001, dan biaya dari pemerintah itu sendiri, pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kemudian ada mahasiswa yang dibiayai dari lembaga tertentu seperti LPMAKA atau PT Freeport dan lain-lain. Kemudian ada mahasiswa yang dibiayai dari orang tua yang mampu, artinya orang tua yang kerja di PT, CP atau pemerintahan. Kemudian ada mahasiswa yang dibiayai dari kakaknya, atau biaya dari sendirinya karena prestasi. Nah, itu. Kemudian ada mahasiswa yang dibiayai dari orang tua yang tidak mampu. Dan rata-rata mahasiswa yang ada di kota Yogyakarta itu lebih banyaknya adalah mahasiswa yang dibiayai dari orang tua yang tidak mampu. Nah, itu. Ya, mengapa demikian? Karena saya sendiri tahu pelajar dan mahasiswa yang ada, dan termasuk saya sendiri adalah orang tua yang tidak mampu dan tidak mampu, orang tuanya latar belakangnya tidak mampu, yang membiayai saya. Dan saya sudah selesai, mungkin ada teman-teman lain lagi. Ini beberapa kategori, ini yang kalau kita duga itu mahasiswa yang sering minum adalah mahasiswa yang mendapat uang bulanan secara gratis dari pemerintahan atau tadi kategori. Jadi yang sering minum minuman keras adalah termasuk mahasiswa yang dibiayai dari lembaga tertentu atau pemerintahan tertentu atau orang tua yang mampu. Nah, karena mereka ada uang, setiap bulan dapat, setiap bulan dikirim dari Pemda atau lembaga tertentu, uangnya lebih, sehingga uang tersebut mereka menggunakan untuk beli miras dan mereka minum. Jadi saya rasa yang melakukan dan minum minuman keras adalah orang-orang tertentu saja, dan kita bisa hitung. Nah, orang-orang seperti itu yang sering minum itu satu. Yang kedua adalah mahasiswa yang uangnya banyak tetapi dia tidak mampu untuk belajar, dia tidak mampu kuliah, dia tidak mampu bersaing dengan teman-teman lain.
sehingga dia melakukan untuk minum minuman keras. Mungkin yang kedua adalah karena mungkin akibat dari putus cintanya, atau mungkin ya akibat dari uh, ada masalah-masalah tertentu ya pribadi, sehingga mereka mencari solusi untuk minum minuman keras. Tetapi mahasiswa Papua punya cara minum itu kurang bagus. Artinya bahwa setelah minum atau setelah miras, itu melakukan, mereka ada beberapa orang yang melakukan merusak kos tempat tinggal mereka, merusak barang-barang yang ada warga setempat, atau mungkin pada saat dia membawa motor. Itu banyak yang akibat dari kecelakaan. Nah, seperti itu. Dan satu dua orang mahasiswa yang melakukan minum-minuman keras tersebut, dan warga melihat bahwa ini semua mahasiswa miras. Jadi di sini saya mau sampaikan ada Papua yang baru datang maupun yang sering minum minuman keras, stop. Karena Anda membuat kesalahan atau Anda minum minuman keras, itu dampaknya dirasakan oleh teman-teman yang lagi fokus kuliah. Itu mereka punya harga diri, mereka punya atas nama mahasiswa Papua itu kena semua, sehingga pandangan orang melihat bahwa yang tidak mabuk juga mereka mengira bahwa itu miras. Akibat dari miras itu warga setempat tidak senang, kos-kosan juga pasti akan tidak terima mahasiswa Papua. Dimanapun kita berjalan dianggap seperti bukan manusia lagi, seperti itu. Maka teman-teman yang lagi miras untuk mahasiswa Papua lebih baik stop. Ada yang baru datang tidak boleh minum minuman keras. Di sini ada beberapa poin yang harus dilakukan di organisasi kedaerahan yang ada. Organisasi-organisasi paguyuban setiap kabupaten yang ada, fungsikan. Senioritas harus lebih tegas lagi kepada adik-adik untuk tidak boleh minum minuman keras di tanah orang, atau di tempat orang, atau di lingkungan orang. Nah, itu yang paling penting untuk dilakukan, seperti itu. Dan warga, untuk khusus Yogyakarta maupun warga di tempat lain, harus melihat bahwa bukan semua mahasiswa yang miras, tetapi yang melakukan satu dua orang, dan jangan di stigma bahwa semua mahasiswa miras, tidak. Yang dilakukan satu dua orang, seperti itu. Mungkin kategori-kategori yang tadi sampaikan itu lebih banyak mahasiswa Papua, sekitar 85% itu mahasiswa Papua, mereka fokus kuliah karena orang tua yang tidak mampu, dan mereka merasa bahwa mereka sayang orang tua, dan mereka ingin cepat selesai, dan mereka ingin mau cepat pulang, sehingga pasti untuk minum-minuman keras itu mereka pasti tidak lakukan. Maka itu di sini saya pesan untuk warga Jogja, ya kos-kosan, kontrakan, itu harus diterima dan jangan dipukul umum semua. Karena kalau kita pukul semua, itu pasti kita salah pikir atau salah mindset seperti itu. Dan mahasiswa Papua yang mungkin belum putus kuliah atau tidak mampu bersaing dengan kuliah, atau mungkin karena uang banyak jadi beli minuman, lebih baik stop. Atau lebih baik pulang ke Papua saja. Dari Papua baru mau minum kah, mau apa, serserah. Karena ini mengganggu tetangga, mengganggu lingkungan, mengganggu atas nama mahasiswa Papua di luar dari Papua. Dan kalau nama-nama kita mahasiswa Papua kurang bagus terus, maka kita punya harga diri mau taruh di mana. Jadi stop. Teman-teman senioritas dan organisasi yang ada di organisasi Papua yang ada di setiap kota harus fungsikan dan harus tegur. Dan mahasiswa yang sedang dengar terkait miras, stop, 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 dan stop.